Siap memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Creative Activity Studio. Jangan lupa berkarya. Sedang berada di mana kita? Ini negara siapa? Yang menangis semakin menjerit. Bahwa tak bertulang di atas meja. Oke, kali ini kita kedatangan tamu dia. Seorang videografi dan fotografi. Anjay. Jadi langsung aja kita ulas, banyak banget yang kita pengen kulik ya. Kulik. Kita belajar juga. Kamu mau belajar juga? Iya, kita mau belajar ya, juga. bukannya lu udah pernah belajar? Ya dikit dong, lebih dikit ilmu gue daripada dia. Gua denger sih lu kayaknya udah meningkat dari Photoshop jadi. Kok lu jadi nge-podcastin gue ini dulu? Oh iya, lupa gua. Oke, baik aja kita kedatangan tamu. Ini siapa? Ini dia Mas Fajri. Apa kabar? Fajri. Woi. Oke nih, gue mau tanya sesuatu tentang videografi dan fotografi. Lu sejak kapan ada di bidang videografi dan fotografi sih sebenarnya? Gua tuh baru mulai awal tahun 2017-an ya. Iya. Dulu waktu gua kuliah tuh gua gabut. Langsung to the point banget. Gabut. Gak ada basa-basi. Biasa mahasiswa itu awal-awal. Iya. Ya gabut gitu ya kan. Bete kita ngapain ini nongkrong-nongkrong doang kuliah ya kan. Kelihatannya orang keren-keren kuliah, ternyata gitu doang ya kan. Akhirnya gua bikin masuk ke forum-forum gitu. Forum videografi, fotografi gitu. Itu kayak semacam komunitas gitu atau bagaimana sih? Itu kayak semacam ya klub lah. Ya, Klub. komunitas. Tapi kalau dari kayak di tempat kampusnya sendiri gitu kan biasanya kan ada kayak apa sih yang kayak mapala atau apa gitu. Itu Iya, ada. Di bagian apa di situ? Ada gitu. Tapi karena gue dulu cuman coba-coba ya masih baru, belum masuk Jadi nggak masuk situ. memimpin organisasi itu. Untuk- Jadi gue tuh orangnya ikut-ikutan dulu. Ikut-ikutan dulu. Tapi Kalau untuk kuliah lu sendiri sebenarnya jurusan apa lu ngambilnya? Justru gue kuliah tuh nggak sesuai sama bidangnya. Nggak sesuai Gue bidangnya. kuliah tuh malah jurusan teknik elektro. Nggak Tapi sesuai gua sampai jadi- sekarang ya. iya. Tapi gue malah nggak fokus sih, gue lebih ke hobi aja dulu hobi tuh. iya. Fotografi, Emang sih orang videografi. ngejalanin kadang lewat hobi ya. Iya, sama sih kita juga di sama. Lu juga sama kan? Gua nggak punya hobi. Lu katanya mau belajar videografi juga, Bro. Wes iya itu Iya. kalau lu udah bisa banget. Biar gampang gua gratis. Anjir. Nah, gue terus dulu tuh ya itu awal mulai tuh ikut-ikut klub gitu. Tapi gue belum punya kamera dulu tuh. Biasa ikut-ikut aja karena di komunitas itu nggak perlu ada kamera. Yang penting lu mau belajar, kamera nanti urusan belakangan. Ya, untuk praktek sendiri itu gimana kalau nggak ada kameranya? Nah dulu tuh praktek pertama teori dulu biasa. Teori nanti praktek bisa pinjem temen, ada senior yang minjemin. Lebih umum lah, gampang simple. Kalau kayak gitu kan ibarat kata lu ikut forum nih. Untuk pembelajaran lu sendiri, pengembangan diri lu sendiri itu bagaimana, dan apa lu online atau emang ketemu langsung sama orang-orang itu? Dulu tuh namanya komunitas kan kalau di kampus ya, ini gua komunitasnya dalam internal kampus forumnya ya. Jadi dia setiap minggu tuh ada jam tertentu untuk workshop gitu ya? ya betul lah kayak pelatihan gitu. Terus ada tingkat-tingkatannya. Malah dulu tuh fotonya belum pakai kamera, pertama belajar ya segitiga exposure segala macam lah gitu. Nah terus gua foto video itu belum ada, jadi itu nanti dulu teori dulu masih biasa lah kayak kuliah. Teknik dasarnya dulu. Iya betul, teknik dasar kamera. Dari segi itu bidang itu biasanya ada seminar-seminar gitu juga nggak sih? Kayak gitu waktu itu belum ada karena masih proses, masih Iya, baru. proses baru. Nah dulu tuh malah gue foto pakai kaleng. Hah? Lu bisa tahu? Gue nggak tahu tuh malah tuh. Kaleng yang dibolongin. Iya, yang pakai Iya, cahaya. betul. Gue malah nggak tahu. Kaleng dibolongin, biasanya dulu pakai kaleng susu atau
Sekarang tuh yang dibagi PSBB tuh dibagi apa? Oh, Kaleng-kaleng apa tuh? kaleng-kaleng Marjan. Oh, marjan. Masih kayak gitu sarden. Nah, sarden dia lumayan. Ya kan? Iya. Sarden, nah itu dibolongin, di situ dikasih film lah, film analog dulu tuh kan, Oh iya. yang hitam itu. Iya. Gue nggak bisa ngebayangin. Iya, gue juga belum tahu caranya soalnya. Nanti bolongin, dilem, kita mau tembak nih objeknya mana kayak foto biasa, Iya. terus dibuka, nah kita pakai feeling aja, oh nih cahayanya udah cukup masuk, ditutup lagi, udah nanti kita hasilnya dicuci sama kayak foto-foto dulu tuh dicuci ya kan biasa, Foto film ya pakai foto film. Lah ada tukang bakso. Nah iya juga ya. Ngeri ya tukang bakso. Nah, terus. Gua dicucinya biasa di tempat gelap ya kan, di situ Iya. langsung dicuci. Cuman hasilnya nggak berwarna, ada hitam putih. Hitam putih ya. Kalau nggak salah waktu itu apa tuh namanya kalau misalnya kita pakai kaleng kayak itu sebenarnya kan teknik fotografi itu adalah teknik pengambilan cahaya. Ya, melukis cahaya. Iya, melukis cahaya lah seperti itu. Gue sih belum pernah nyoba di bidang itu, tapi apa itu namanya, gue pengen sedikit tahu aja sih dari caranya itu kayak gimana, sebenarnya waktu yang tepat buat pengambilan kayak gitu tuh jam berapa aja gitu kan, kita karena butuh cahaya kita. Betul sih. Dulu waktu kaleng ada sedikit plus minusnya. Kalau kecepatan kecepatan kayak kamera aja, kecepatan kelamaan kita ngambilnya, dia bakal kelebihan cahaya, jadi over. Over exposure ya kan. Nanti itu jadi putih semua. Itulah. Nanti kalau kelambatan hasilnya gelap, nggak ada gambar kayak gitu. Jadi harus timingnya itu harus pas juga sih sebenarnya ya. Kecepatan cahaya sih. Kecepatan cahaya. Ya karena melukis cahaya itu ya kan. Terus pengembangan diri lu belajar dari awal sampai sekarang itu kayak gimana sih? Menurut lu ya, pandangan lu pengembangan diri menurut diri lu sendiri. Lu udah sampai mana sih pengembangan diri di bidang videografi dan fotografi? Jujur aja gue kan cuma hobi ya. Awal jurusan gue teknik elektro ya kan. Nggak nyambung gitulah ya kan kalau ke videografi kan. Dulu tuh mungkin IG dan segala macam YouTube belum tren sekarang ya kan. Jadi itu gue lebih suka aja foto-foto ya kan, karena bete aja gitu, ngisi waktu luang aja ya kan. Ya itu kan terus kalian belajar juga gitu loh. Gue punya kamera dulu pertama Nikon D3300. Nah itu kamera pertama gue tuh. Sama kayak kamera gue sama itu 3300 juga. Terus dulu tuh gue pernah minjem temen nggak pengen ya kan, cuman harganya lumayan, jadi baru kebeli tuh. Akhirnya gue mulai ikut. Dulu tuh gue ikut itu komunitas apa ya, kayak urbex people gitu. Tuh gue ikut gue masuk urbex people Tangerang kan, per daerah ada dia regional lah dia, street fotografi gitu ya. Tuh gue ikut itu dulu tuh. Terus gue jujur sih kurang paham banget soal fotografi. Gak apa-apa, nanti kan jadi tahu. Kita belajar, gue bisa banyak tahu. Iya, kita belajar tahu. Gue juga kan pengen banyak tahu juga dari sejarahnya videografi atau fotografi itu, pengen banyak tahu juga sebenarnya. Ngerangkap sih semuanya. Iya, yang dia pelajarin tadi tuh ada segitiga exposure. Itu kan yang nggak gue dapetin di dalam pekerjaan gue, dalam pembelajaran gue. Karena gue belajar langsung praktek, nggak ada materinya gitu. Iya, yang ada speednya, ada diafragmanya, yang ada ISO-nya, gue sedangkan dia dapat itu. Ya kan bedanya gue sama dia ya kayak gitu, pembelajarannya beda. Tapi dapat materinya. Tapi sekarang nih, sekarang itu udah banyak di YouTube. Dulu tuh nggak ada belajar itu. Jadi belajar lebih. Sekarang tuh lebih simpel lah kalau lu mau bisa ya kan, nggak ada kata terlambat untuk mencoba. Itu aja sih. Pengen banget sih gue juga sebenarnya. Lu gue liat kalau mau pakai HP aja lu bagus tuh. Itu nggak sengaja tangan gue. Itu efek jempol. Iya. Ya sekarang kan digital udah canggih, HP pun udah bagus, kamera udah bagus banget, kamera HP ya. Iya. Kamera justru malah sekarang HP tuh malah ngincernya lebih up di kamera ya? Betul. Sekarang tuh benar-benar di kamera itu sekarang udah bagus banget. Sekarang fitur dalam HP-nya sendiri. Sekarang kan ada media untuk mengeksplornya ya kan, kayak IG, YouTube. Jadi kadang orang pakai HP aja udah keren. Udah bagus. Satu dia aja penting cara pengambilan. Terus lebih cepat juga kalau misalkan dia habis jepret gambar dia ingin langsung nggak butuh PC lagi. Apalagi sekarang kan kayak aplikasi Lightroom segala macam itu udah ada di Android. Iya. Dulu udah gampangin banget. Dulu tuh zaman susah ya, kayaknya nggak ada aja di PC ya. Gue pertama kali bikin foto aja gue ngedit dulu di apa ya? Fish art gitu kan. Dan editing video pun gue pakai Pipa Video.
pipa video dulu di HP itu, jadi ya emang nggak kualitasnya ya. Ada itunya ya. Oh, udah beli, udah premium. Premium ya, yang pro ya kan. Enggak beli, gratis dapat. Cari di internet ya. Nyari di internet ada, ternyata bagus juga sih, karena dari situ pembelajaran gue kalau masalah dari segi HP ya. Sekarang gue pengen dari segi kamera nih, ya kan gue pengen belajar lebih dalam lagi. Dari Mas Fajri sendiri itu kalau misalkan kayak referensi untuk pembuatan video itu ada nggak sih referensinya, ngikutin siapa? Gua ada sih ngikutin untuk pembelajarannya. Ngikutin di YouTube ya. Kan sekarang dunia digital ya, jadi gua banyak nonton YouTube, nyari referensi. Tetap referensi itu perlu kan. Kayak kita kuliah aja ada referensi untuk tugas akhir atau skripsi. Kalau nggak ada referensinya dari mana ya kan? Tetap harus ada referensinya ya kan. Bener sih, kita juga buat misalkan kita menghasilkan karya kita sendiri juga, kita kan belum tentu sebaik yang ingin kita tampilkan. Dan itu pun nggak real karya kita gitu. Karena kita ngelihat orang luar juga ngereferensiin kita ya. Kita bikin podcast kayak gini pun kita ngereferensi dari orang-orang. Tapi kadang dari situ bisa kita kombinasiin atau kita Betul, kembangin kita lagi. kembangin. Kita punya eksplor kreativitas kita sendiri. Sebenarnya itu bukan ngejiplak, tapi ya emang mengembangkan gitu loh. Nggak ngejiplak. Nah, gua tuh sempat vakum ya kan selama itu. Waktu itu gua ya udah mulai sibuk tugas akhir dan buat lulus kuliah fokus. Terus gua sibuk kerja. Akhirnya gua vakum tuh. Gua vakum dari gua dulu tahun 2018 kuliah. Bareng lu ya? Enggak, gua lebih tua kayaknya. Lu 2017 ya? Akhirnya gue jual tuh kamera ya kan. Nanti aja lah gue beli kamera, nanti juga kamera ada yang sekiranya lebih oke daripada yang sekarang. Gue jual aja daripada nanti harganya anjlok lebih parah. Ya kan. Akhirnya kalau daripada nggak kepake gue jual. Gue kerja dulu, terus gue bete lagi nih. Kerja gini doang. Iya. Itu ya beda kalau kayak pemusik atau elektronik gini tuh kayaknya beda loh. Kalau misalkan kita pemusik kita beli gitar nih, gitar awal kita pasti kita pengen simple kalau mau dijual. Tapi kalau kamera mah emang bener harus dijual. Bisa, karena kita bisa upgrade. Upgrade ya. Intinya kita nggak perlu jadi idealisme lah. Sesuatu barang kita pertahani dengan kekeh, padahal ada hal yang baru. Itu bakal kita mati di gerus zaman. Betul. Dunia itu kan terus berputar dan terus berubah, apalagi dunia sekarang ya kan. Teknologi maju. Mungkin yang disimpan itu adalah bukan dari teknologinya, tapi dari kenangannya. Tapi kalau kita kan ya tau lah duit apa adanya ya, pas-pasan gitu ya kan. Masih nyari sini nyari sana, jual sini jual sana ya kan, untuk menutupi keuangan. Iya betul. Yang penting jangan sampai utang aja ya kan. Utang itu teman jadi musuh itu. Wah, utang pemutus tali silaturahmi paling kejam coy. Iya bener. Yang penting itu tuh. Akhirnya kan gua putusin jual ya kan. Terus gua putusin jual, akhirnya terus bla 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 fokus sampai gua kerja, terus gua lulus terus gua kerja. Teman gua mulai nikah lah tuh, banyak yang pada nikah ya kan. Gue bete ya kan, ini gue main sama siapa lagi, nongkrong sama siapa lagi, temen gue udah pada nikah ya kan. Walaupun gue bisa sih datang ke rumahnya, tapi kan gak enak ya kan mungkin. Udah berkeluarga. Udah beda berkeluarga. Akhirnya gue fokus, gue ngilangin kebosanan gue beli lagi lah tuh kamera. Gue beli kamera yang murah-murah aja, Sony A6000 kan dulu waktu tahun-tahun inilah. Tahun sekarang kan mungkin sekarang udah A6400, A6500 sudah banyak lah. Gue pilih yang low budget aja 6000 karena gue lihat referensi kan. Ini masih mumpuni untuk dipakai ya kan, apalagi untuk pemula. Kalau gua kan pemula yang iseng-iseng aja. Terusnya akhirnya gue mulai tuh, gue foto lagi, gue ikut komunitas lagi, gue ikut datangin street fotografi lagi. Sering kan ada event-event kayak di Jakarta, sering tuh ada. Sering banget Jakarta. Pokoknya banyak loh di Jakarta. Gitu ya? Berarti dari lu sendiri itu lebih tertarik di bidang videografi atau fotografi sih sebenarnya? Kalau gua sih apa aja gua hajar ya. Apa mungkin kalau Tapi gua lebih suka sebenarnya foto tuh kadang pakai handphone pun bisa. Betul. Waktu gua nggak bawa kamera, ada view bagus nih ya, gua foto. Karena nanti. kan kita emang nggak bener-bener siap buat di jalan atau mau hunting gitu kan, kita nggak siap bawa kamera terus ya. Sebenarnya HP. kita foto itu lebih pelajar lah. Oh ini momennya bagus, ini konsepnya kita dapat. Streetnya dapat, fotonya dapat, semuanya dapat. Itu sebenarnya nggak perlu kamera dulu, HP pun bisa. Cuman kita dapat, feel kita udah bagus, foto kita bagus, itu nggak perlu kamera. Nanti kamera itu baru diterapin untuk fokus, untuk sesuatu profesional ya. Kalau misalnya HP itu lebih ke latihan aja, latihan. Tapi menurut gua ya lebih susah fotografi dibanding videografi. gitu. Iya, jadi gimana caranya lu nyajiin ke penglihat hasil kita itu bener-bener kayak
ini tuh sebuah cerita gitu loh. Betul. Ini tuh sebuah cerita. Ada maknanya. Itu susah banget framing. Iya, jadi dari gambar kita udah bisa ngelihat. Kalau kita orang ngelihatnya masih biasa, kita belum berhasil. Karena ada yang pernah bilang 1000 foto pertama kita adalah foto terburuk kita. Tuh, ada yang bilang. Betul. Gue juga gini sih, waktu di komunitas itu gue pernah belajar sama mentor gue gitu. Dia ya lumayan lah, mungkin dia kerja jadi reporter gitu, foto-foto yang kawakan lah. Dia gue dicengin sama dicengin lah. Lu kalau foto model mah objek diam, merem juga bisa gitu. Justru objek yang bergerak itu yang susah, dia bilang gitu. Objek diam mah siapapun bisa foto gitu, tapi objek-objek yang di luar itulah pasti sulit. Betul. Gitu. Ya berarti ada beberapa pengaturan kamera yang harus digunakan di situ dong. Betul. Karena kalau kita kan mau ngambil foto bergerak, kita nggak mungkin pakai speed yang rendah juga. Kita pakai speed di atas 100 atau di atas 200. Itu ada lensa khusus gitu. Ada lensa khususnya juga. Sebenarnya kalau lensa menurut gua emang penting banget ya. Kita tergantung mood kita mau bikin kayak apa gitu loh. Dulu gue beli mirrorless sengaja. Dulu tuh masih tren juga DSLR ya kan. Ya, tapi gue tahu buat kedepannya tuh zaman udah mirrorless betul. Lebih simple, kecil, autofokusnya banyak. Bahkan DSLR pun yang full frame itu autofokus paling banyak 32 autofokusnya. Kalau mirrorless bisa 100, lebih dari 100 bahkan. Bisa di 100 ya? Iya, titik fokusnya ya, titik fokusnya. Untuk kamera lu sendiri ini, lu pakai yang tipe apa ini? Ini gue pakai Sony A6000. Oh, ini kayak iklan ini yang enggak disponsorin ini ya. Sponsorin enggak? Gue kan ini kan kamera lu dan lu nyaman di sini gitu loh. Gue pengen tahu aja cara lu setting kamera itu kayak gimana buat video atau fotografinya. Dulu tuh gue beli kamera ini body only. Sengaja gue beli body only karena biar low budget. Jadi gue bisa upgrade dari lensa. Betul. Karena gue dulu kan pernah pengalaman di dunia foto-foto gitu ya kan, dunia kamera dari mulai Canon DSLR yang D3300. Jadi gue pengalaman kalau kamera tuh hanya pendukung, lebih sebenarnya pendukung itu lensanya itu sebenarnya pendukung. Jadi gue beli body only aja yang Sony A6000 kalau menurut gue cukup karena yang paling murah dulu ini ya kan, low budget ini. Jadi gue beli ini nih Sony A6000 ini gue beli dengan body only. Tapi gue nyari second dulu tuh karena biasalah masih kantong-kantong baru lulus. Jadi gue nyari second nggak, harganya juga tinggi ternyata. Akhirnya gue putusin beli baru. Terus setelah gue beli baru, ya udah gue belilah Sony A6000 ini. Terus tapi gue beli lensa. Dulu tuh lensa pertama gue ini nih Sigma. Ini harganya seharga kamera, bahkan lebih mahal dari harga kameranya lensa Sigma ini. Lumayan. Tapi ini menurut orang-orang untuk video bagus. Karena ini video karena ini kan satu bukaannya 1,4 tinggi, terus wide juga 16 mili. Jadi ketolong lah dengan APS-C lu kan. Ini kan APS-C ya. Referensi lu untuk teman-teman yang ya mungkin low budget juga, lensa seperti apa yang bisa lu pakai biasanya? Yang low budget lah, yang low budget lah, ya. Nah dulu gua kenapa beli lensa yang mahal ini ya kan setara harga kamera, karena gua itu dapat teman gua punya kamera harga cuma 800 ke bawah lah, 1 juta ke bawah, tapi lensanya 10 juta ke atas. Tapi hasilnya oke banget. Jadi gua tertarik kayak dia. Akhirnya makanya gua beli lensa yang lumayan mahal ya kan. Emang bener bagus sih ya. Kebutuhan juga. Era tapi setelah perjalanan waktu gue nyoba lah lensa yang murah. Terus gue beli lensa ini nih. Ini lensa murah CCTV lens. Itu cuman 400.000. Cari dah di online. 400.000. Kecil banget. Ini untuk universal untuk semua mirrorless. Cuman DSLR nggak bisa. Cuman nanti lu tinggal beli ini aja sih. Adapternya aja. Ini kebetulan kamera gue Sony jadi dapat adapternya Sony. Ini 400.000 itu udah include adapternya. Kalau lu mau beli juga ada banyak di online. Ini gue beli seharga 400.000, hasilnya juga lumayan kok walaupun murah, nggak murahan. Jadi kalau misalnya lu nggak punya duit bisa pakai ini. Low budget lah ya, tapi untuk hasil. Ini di sini tuh bukannya 1,6, nggak beda jauh. Ini kan 1,4, bukan 1,6. Cuman ini semuanya serba manual. Kalau ini kan udah otomatis. Dan untuk hasilnya sendiri lu ada video hasil? Hasilnya ada video gue pernah nyoba pakai ini, foto pakai ini. Wah, hasilnya sih oke. Oke, kita lihat itu hasilnya. Nanti lo lihat deh hasilnya. Nanti gue kirim deh hasilnya. Sebuah kata yang dinanti, entah itu terpuji atau malah dicaci maki. Dilahirkan dari segudang prestasi, kini apalagi yang dinanti? Setelah segudang prestasi yang diberi, tak pernah memuaskan isi hati, malah dengki yang kau beri.
harapan telah terjadi, dibangkitkan kembali rasa berseri. Simpan keluh kesah ini, waktunya bukti yang memperlihatkan, menghampiri. Nah, untuk settingan kamera lu? Oh iya, kalau settingan kamera itu biasa sih. Dulu tuh gua sebenarnya yang paling dibutuhin kamera tuh buat foto video, terutama dapur pacunya itu ya baterai lah. Baterai itu segala apa ibarat jantungnya lah. Iya. Nyawanya lah. Kebetulan gue punya baterai cuma satu, harga orinya mahal cuy. Gue percaya. Harga orinya mahal ya kan. Kalau KW banyak lah. Akhirnya gue belum beli, baru satu aja, tapi masih cukup lah untuk cuman video-video pendek-pendek ya kan. Nah terus gue pertama tuh sebenarnya gue make terus memorinya. Memori tuh ya, tapi gue kemarin make memori kelas 10. Kelas 10 biasa lah kelas 10. Tapi sekarang gue udah pakai yang Extreme Pro. Extreme Nah Pro. ini gue pakai ketolong nih karena di Sony itu ada dua pilihan. Kita mau pakai AVC HD atau XAPS-C lah kalau nggak salah namanya itu. Gue lupa tuh namanya. Ada dua itu. Nah kalau pakai memori biasa itu nggak bisa digunain, hanya bisa pakai memori ini XAPS-C itu. Nggak bisa pakai memori biasa berarti. Makanya gue belilah memori ini. Lumayan juga. Cuma lumayan harga memorinya 300 lebih. 300 lebih ya. Apalagi ini 64 GB 300 lebih. Extreme Pro gue percaya sih. Kalau untuk segitiga exposure tadi settingan buat video lu? Kalau itu sih gue kalau video kebanyakan manual. Manual ya. Rata-rata manual. Kalau video tuh kayaknya seperti harus manual sih. Iya. Kalau foto sih boleh lah lu autofocus karena biar ketolong momen ya kan, kadang-kadang momen kita ngajar momen nggak bisa dimuna lah, lu harus autofocus lu payah lu. Ya nggak juga lah, sesuai kebutuhan. Soalnya untuk nyeting manual pun butuh waktu ya. Betul. Jadi kalau misalnya momen daripada lu ngejar hasil bagus tapi momen gak kekejar buat apa ya kan? Karena momen emang penting banget karena kita nggak bakal terjadi dua kali. Momen apalagi kita lu sendiri pernah project di weddingan. Gua project gua lebih sering tuh ya wedding sih. Ya. Wedding, terus apalagi prawedding. Jadi hampir sama nih job kalian berdua. Nah, itu kayak gitu. Itu kan sebenarnya momen paling mahal betul. Karena waktu itu nggak bisa diulang. Lu nggak mungkin nikah 2 kali ya. Misalnya sih nikah 2 kali ya kan. Tapi akad tuh nggak mungkin 2 kali. Pasti sekali sumber hidup lu akad itu sama ya kan sama. Momen paling mahal ya, resepsinya juga mahal. Itu kayak gitu ya benar. Momen sebenarnya mahal. Jadi kita kalau ngejar momen ya mau nggak mau ya kita harus nggak munah lah pakai auto, tapi kalau video ya bisa manual. Walaupun momen itu kita ulang atau kita tag ulang nih misalnya, tapi itu kelihatan nggak real gitu loh. Nggak real gitu, jadi kayak emang udah lu tuh disuruh ngulang sama si fotografer gitu loh. Itu kelihatan banget nggak real menurut gua. Jadi ada gue dapet referensi dari yang di YouTube itu ya kan. Kadang orang dekor, catering mahal semahal-mahalnya ya kan. Segala jerih payah dikeluarin untuk itu ya, untuk dekor, untuk catering, undangan. Tapi fotografernya yang murah. Betul. Low budget. Padahal salah kalau kata fotografer ya, itu salah. Gua pernah dengar itu. Karena makanan itu jadi ya ujung-ujungnya ya jadi ya sampel ya kan. Makanan udahlah gitu aja. Ya boleh lah tetap yang enak ya kan. Sehat. Iya, tetap. Terus tapi dekor dipakai sekali doang, habis itu dibongkar. Betul. Tapi foto video lu abadi selama lu hidup. Betul. Tetap nggak ada yang abadi di dunia ini ya kan. Tetap abadi, maksud selama lu hidup bisa lu kenang. Ada yang bilang juga si makeup artisnya cakep, yang dipuji makeup artisnya, bukan fotografernya. Dia kan foto bagus, makeupnya bagus gitu loh. Tapi yang dipuji makeup artisnya, fotografer mah nggak bakal dipuji. Anjir, makeup artis bagus coy. Iya, fotografer mah bodo amat. Lah hampir sering gue ketemu klien gitu, maunya gue yang murah aja lah. Gak usah kamera yang mahal-mahal, pakai HP pun jadi. Lu salah kalau nilainya dari situ. Lu harus dekor keren-keren, biaya udah mahal. Betul. Tapi lu pakai foto video kualitas yang
standar-standar nggak aja ya kan, nggak diimbangin ya, dengan diimbangin. pengabdian momen ya kan, padahal itu yang dikenang gitu ya kan. Walaupun ya gear gua juga murah sih. Iya. Tapi ya lumayan lah untuk Lumayan, hasil masih gitu. cukup. Oke sih, kalau gue bilang udah oke, segitu udah oke. Ya kan balik lagi kita pemula dan emang kita nggak bisa dipaksakan oleh digital. Dan itu teknik dari pribadi kita sendiri gitu, cara pengambilan. Walaupun mungkin alat lu keren tapi lu nggak bisa, ya sama aja menurut gua. Makanya jadi, dari HP juga bisa. Kembali ke diri sendiri sih. Semuanya itu ke diri sendiri, faktor luar mah itu eksternal. Iyalah, masalah ini mah ibarat kata pembantu kita. Dan gua garap project itu sebenarnya gua factor single sendiri tuh, single factor. Jadi gua tuh sendiri, semuanya serba sendiri dari foto video, cuman gua nge-hire ya teman-teman gua ya kan. Gua kan ikut mungkin komunitas gitu, kebantu lah. Dari pengambilan gambar lo, dari editingnya lo sendiri. Lu maksud iya untuk pemula ya kita sendiri semua lah. Ya cara mulai ngedit atau video, foto ya lu sendiri. Gue sendiri semua pertama. Gue garap prewedding, tunangan itu sendiri. Gue handle foto, video itu buat tahan orang. Ngejar waktu anjir. Nah di saat waktu itu yang kata lu bilang ngegarap gitu lu sendiri, lu pernah nggak sih terjatuh di dalam situasi yang sangat sulit nih? Iya sulit. Ada momen yang nggak bisa kekejar kalau sendiri. sendiri. Misalkan kayak gini ya, masalah problem cuaca mungkin itu ada juga kan, bisa kendala di cahaya atau apanya gitu. Itu kan karena waktu kalau iya benar sih, tapi kalau cuaca kebanyakan indoor ya. Kalau mungkin outdoor gue belum pernah sih. Kalau prewedding di outdoor pernah kendala cuaca, bete lah gue ya kan, udah kesiangan panas. Kita harus muter otak, jangan stres. Emang gue stres juga sih, kadang kesel juga ya kan. Cara ngatasinnya kita harus gimana, harus tetap tenang ya kan, pasti semuanya bisa. Akhirnya gue pernah prewedding, ya kakak gue sendiri sih prewedding ya kan. Gue yang preweddingin, gue yang foto, video. Garap semua lah ya. Nah gue concern awal kan berangkat pagi nih, karena pagi tuh cuacanya mendukung, karena cahayanya bagus ya kan. Gue garap lah tuh pagi, OTW ada yang terlambat lah, bukan terlambat, ada yang ketinggalan lah. Akhirnya pas di tempat siang, akhirnya panas, cahayanya udah over lah. Kayak waktu itu yang gue pernah lihat foto lu yang pas perawet ya kan, lu kesubuhan tuh kayaknya yang foto gelap banget deh, yang di pas gue liat foto gelap amat deh kata gue. Ini mana tuh, gue lupa dah. Yang waktu prewedding siapa gitu, yang foto lu kesubuhan itu. Kesubuhan? Kayaknya gue gak pernah foto subuh-subuh prewedding. Apa kemalaman ya, udah mau sore? Kayaknya kemalaman. Mungkin kemalaman. Oh kemalaman. Sempet gelap itu loh, yang pakai baju putih-putih. Oh iya itu kemalaman. Jadi gue itu walaupun kita ngedit semaksimal mungkin juga gak bisa ya? Bisa. Masuk ke editing tuh masih bisa, cuman ya emang gue bilang tadi ketika nilai estetiknya realnya dia udah hilang. Realnya itu udah hilang. Jadi itu gue ada dapat referensi gini, gue juga masih terus belajar ya kan. Foto atau video, editing itu belakangan, betul. Ibarat lu kayak COVID nih, dokter itu belakangan, benteng lu pertama ya kan. Kayak kita nih nggak pakai masker. Iya, kita pakai masker. Tenang udah dites tadi kan. Nah tuh awalnya dulu sebenarnya cara pengambilan video. Video kalau udah footage-nya sampah ya sampah, nggak bakal lu editing sebagus apapun ya tetap susah. Iya betul. Nggak kekejar. Karena banyak yang bilang buat yang biasa aja ya, lu ambil aja footage yang banyak. Itu sebenarnya salah. Lu ambil footage yang penting, yang emang nanti lu udah punya gambaran ketika di editing. Kayak bener. gitu ya. Jangan lu ngambil footage ini tapi nggak guna buat apaan gitu loh. Gua pun kalau ngambil footage video nih nggak banyak-banyak. Banyak sih, tetap banyak, tapi maksudnya durasinya paling sedikit. 5 detik, 10 detik, 15 detik, 30 detik. Kecuali yang akad paling lu panjangin di situ. Kalau akad itu mungkin standby kan, standby ya kan. Kalau akad ada yang standby, ada yang nggak standby ya gitu. Tetap. Jadi footage itu harus diutamain itu di awal. Dulu gue juga salah. Dulu gue berpikiran nanti gampang diedit. Betul, gue juga pernah kayak gitu. Akhirnya stres gue pas ngedit. Akhirnya itu stres. Ya sama aja kayak kita masak. Ya kalau misalnya bahan bakunya udah busuk ya susah lah biar enak makanannya. Ya kayak gitu dapur awalnya juga. Awalnya kalau udah salah ya salah gitu ya kan. Jadi emang sebelum kita ada di lapangan, emang kita sebagai fotografer itu datang lebih awal dibanding betul. Si gue setuju sih itu. Ya. Itu gunanya itu sebenarnya bukan cuma buat lu ngeliat lokasi, tapi emang lu punya gambaran lu di situ. Iya, lu udah ada gambaran ketika masuk ke editing video nanti. Udah nguasain lapangan. Betul, gitu. Jadi emang bukan cuman datang pagi tuh nyiapin alat segala macam, tapi lu juga ngeliat lokasi gitu. Banyak waktu lah intinya. Banyak waktu. Sebenarnya itu penting banget kalau
fotografi atau videografi buat kayak orang-orang kayak ya gini. kalau misalnya kalau nikah atau acara wedding itu kan udah terencana ya. Iya. Tapi kayak misalnya pre-wedding itu yang di outdoor, Iya. itu kan tadi yang gue bilang ada faktor banyak kendala kayak hujan, momen-momen yang gak terduga lah. Betul. Iya. Tapi gue pernah dapat informasi ya dari senior gue gitu, kondisi apapun dimanapun pasti lu bisa dapat sesuatu yang bagus Karena asal lu tenang, jangan panik. Karena lu di lapangan nggak tahu kondisinya kayak gimana, Betul. tiba-tiba ada demo. Barangkali demo itu jadi background yang keren buat foto, ya kan kita nggak Iya. tahu. Lu harus itulah. Makanya senior gue bilang foto model tuh gampang karena diem, tapi yang bergerak, yang momen, yang menyangkut banyak orang itu sulit. Ya. Nah kayak gitu sih. Ya anggapannya kalau kita nggak tahu di lapangan, kita anggap aja mata kita ini mata lensa gitu loh. Jadi ngelihat kita, oh ini bagus tuh, walaupun ini nggak sesuai harapan kita di rumah tadi di awal kita sebelum datang, tapi kan ketika kita di lapangan walaupun nggak sesuai, tapi kita ngelihat kayak, oh ini bagus nih kayak Betul, gitu. betul yang tadi gue Mata bilang. lensa, iya. Makanya HP pun jadi untuk lu sering melatih diri lu ya kan. Nah Kayak kalau gitu. menurut lu ya untuk fotografer pemula, biasanya kan ada beberapa fotografer apa yang buat pemula ini dia nggak terlalu memikirkan masalah pencahayaan. Nah untuk lu sendiri Karena waktu kapan aja gitu yang bagus buat ngambil gambar waktu menurut gue yang bagus itu ya dari pagi sih. pagi Si- ya? dari Yang mulai waktu-waktunya gitu jam-jamnya. dari jam setengah 7 tuh udah bisa kok diambil dari setengah 7, jam 7 lah, jam 7 sampai jangan sampai jam 10 ke atas, di bawah jam 10 lah. Di jam 10 juga udah terlalu terang sih. Udah over menurut gua. banget ya kayaknya udah over. Terus sore hari di bawah jam 3 ya bisa asar lah, lu soal asar dulu lah. Gua Terus baru lu pernah ambil. waktu itu kondisi teduh. Hmm. Kondisi dan gue ngambil gambar, mungkin menurut gue waktu itu ya ini kondisi bagus nih teduh, cuma waktu itu udah di atas jam 10 ketika gue ambil, tapi emang bener-bener kayak tetap kurang, nggak tahu kenapa gue juga tetap kurang. Banyak faktor sih. Iya, jadi teduh nih, suasananya udah enak lah kayak masih jam 8 jam 9-an gitu, tapi ketika gue ambil mungkin Sabtu emang rada gelap juga, terus kita harus nyeting kamera ulang segala macam. Makanya menurut gua emang lebih bagusnya lagi di bawah jam 10. Iya benar. Dari jam 3 juga ke bawah sampai sore jam 6 lah itu masih lumayan. Oke, kalau terang ya, kalau suasananya enak gitu loh. Itu mempengaruhi juga dari segi bayangan nggak sih kalau misal cahaya begitu? Ya ngaruh juga sih. Kalau kayak bisa di atas jam 10 kan kayaknya bayangan lebih kereng gitu ya. Iya. Bukan keren, matang. Karena lu di outdoor gitu kan foto bener-bener trik matahari. Gue udah pernah ngerasain tuh kayak gara-gara lu kesiangan. Terus gua ya gimana ya? Foto itu lebih ke hobi ya, jangan disimpulin harus fokus mencari cuan ya kan. Betul. Duit itu akan datang sendiri kalau misalnya hasil lu udah oke ya. Duit akan datang sendiri seiring sesuai perjalanan lu. Seiring usaha lu. Itu pasti ada hasil. Setiap usaha pasti hasil itu nggak nyanyatin kan. Kayak gitu. Jadi gua ya ngalir aja, gua hobi, gua foto lagi ngisi kebosanan daripada gua negatif ya kan. Iya betul. Ini hal yang positif. Gua hobi gua foto, akhirnya gua beli lagi. Terus gue coba bikin bis project ya kan, gue mulai project kecil-kecilan ya kan, akhirnya mulai jalan, ada aja job ya kan, walaupun tetap gue lebih fokus banyak kerja. di projectkan foto atau di video sih? Biasanya ya gue karena serabutan jadi gue ngambil dua-duanya. Aja ya. Apa tadi nama ini lo Nama gue ada lah, IG gue ada namanya Bliss Project. Bliss Project ya. Baru akun IG aja sih. Tips lu buat teman-teman yang mau belajar gitu kan dari segi videografi atau fotografi itu apa sih tips gue ya? Tips gue ya, kembali lagi ya kan, gue tuh foto videografi itu lebih ke hobi sih, mengekspresikan, mengeksplor diri gue ya kan, keresahan diri suka ya. foto video ya kan, ngisi waktu luang gue ya kan, daripada hal negatif. Jadi gue membangun Bliss Project ini juga ya cuma sekedar hobi dan suka aja ya kan, terus gue jalanin, gue lakuin pelan-pelan. Pertama gue beli pelan-pelan. Kalau lu udah punya duit ya upgrade lebih bagus ya, keren sih. Ya terus gue ngebangun ini sendiri. Lu nggak perlu punya kamera, lu pakai handphone pun bisa ya kan. Nanti kalau lu ada job baru lu sewa kamera. Ya untuk awalan ya. Iya untuk awal kayak gitu ya kan. Gue juga ya orang-orang yang ya biasa aja gitu ya kan, mulai dari nol ya kan. Terus ya minimal lu punya laptop lah, walaupun itu speknya nggak sebagus apapun. Gue juga sama, gue
PC biasa-biasa aja. Gue awalnya pakai laptop, akhirnya terus pakai PC. Itu kedua buat ngedit foto atau videonya, itu penting. Walaupun sekarang ada aplikasi udah ada edit foto video ya kan. Banyak. Tapi kalau lu pakai kamera harus pakai laptop atau PC ya kan. Agar resolusi pun nggak turun gitu ya. Iya. Terus baru lah nanti lu bangun media sosial lu. Pertama lu nggak usah bangun medsos sendiri lah. Lu bangun branding diri lu aja. Jadi lu bangun diri lu sendiri. Oh, lu foto apa yang lu suka, ya itu lu foto, lu videoin. Lu bangun. Tetap referensi perlu, tapi lu ambil yang lu suka aja, yang lu pengen. Tapi jangan idealis juga gitu jadi orang. Lu kadang mentok pakai DSLR, ya pakai DSLR aja, padahal dunia udah berubah. Betul. Banyak orang yang kayak gitu, banyak orang idealis tuh jatuh. Banyak banget. Contoh perusahaan idealis itu perusahaan idealis. Dia pede dengan keidealisannya. Dia pede dengan kebanggaan perusahaannya dengan simbiannya. Akhirnya dia upgrade ya. Iya, dia akhirnya dia jatuh. Intinya ya pesan ya kayak Imam Syafi'i juga ya kan. Air akan keruh kalau terlama diam ya kan. Betul. Jadi lu ya harus gerak terus biar tuh jernih. Biar jernih terus. Akhirnya makanya ya gue gerak terus ya kan. Walaupun gue sempet vakum, akhirnya gue gerak lagi. Karena kalau kita nggak gerak ya kita mati. Kayak gitu. Mati. Enggak bener kalau kita emang nggak ada tujuan itu ya kita udah stop gitu loh. Obesitas. Obesitas sama kegedean. Sebenarnya gini ya, tetap gue Bliss Project itu nyari cuan sih. Iya. Itu mah nggak bohongin kan? Dulu gue tuh hobi ya, fokus ya kan. Dulu tuh gue sempet Grabcar lah, Gojek, Grabcar tuh gue pernah semua gue alamin. Gua bahkan lu jaga warnet juga pernah ya. Warnet pernah. Sebenarnya banyak gue yang gue jalanin. Ya itu, jadi yang amalan yang gue pakai itu terus bergerak, jangan pernah berhenti. Lu bergerak, kalau lu bergerak nggak bakalan lu mati. Gitu. Kalau lu berhenti lu bakal mati. Iya, kan? Lu kayak nyala gue siapa tuh zona nyaman kan, diam dan mati kan. Karena kalau kita hari ini kita nggak gerak, kita nggak tahu besok bakal jadi apa kan gitu. Apalagi dunia itu dinamis banget sekarang tuh, dunia berputar ya kan. Betul. Contoh sekolah dulu offline, sekarang daring ya kan, online ya kan. Dulu orang belinya di toko distro, sekarang beli Shopee. Iya, beli online. Iya, dulu, kayak gitu sih. Dulu sekolah nggak boleh bawa HP, sekarang sekolah pakai HP. Gitu. Itu fakta yang nggak bisa dipungkirin. Makanya gue bilang hindari idealis. Jadilah orang dinamis yang ngikutin. Walaupun lu kesannya nggak punya, maksudnya lu nggak punya pendirian, tapi lu tetap punya pendirian. Tapi lu jangan idealis banget lah, dinamis aja, ikuti. Mungkin yang bikin kita idealis itu adalah sesuatu faktor yang memang kita belum mampu di situ. Mungkin bener. kayak gitu. Jadi gue masih bisa bertahan di sini dan gue masih mau memanfaatkan ini dulu. Ketika gue nanti udah ada, ya itu baru. Ya ego idealis lah, bener ya kan. Bener juga sih. Kadang manusia kayak gitu. Gue juga pernah kayak gitu kalau di zona itu. Dulu makanya gue gue berubah ya kan. Kayaknya nggak konsisten. Gue tetap konsisten sebenarnya. Dulu gue sebenarnya gue kuliah reguler, terus gue pindah kelas karyawan. Itu kan contoh gue. Oh iya, gue tahu nih reguler kayak gini doang nih. Akhirnya gue pindah kelas karyawan buat nyari pengalaman baru. Kayaknya seolah-olah itu kan ibarat lu lepas dari zona nyaman lu. Betul. Dinamis itu lu lepas dari zona nyaman. Lu tadinya tukang lari jadi tukang gupak. Lu tukang main layangan terus tiba-tiba jadi tukang mancing ya kan. Ada hijrahnya lah, ada hijrahnya ya kan. Kayak gitu. Dan buat pesan-pesan lu buat para pemula. Kayaknya pesan-pesan lagi nih. Tadi kan tips. Oh, tips. Sekarang pesan-pesan ya. Pesan-pesan yang baru mulai belajar. Yang baru mulai belajar di bidang videografi atau fotografi. Wah, sekarang gue lebih nggak masuk akal lagi nih kalau untuk pesan-pesan. Soalnya kenapa ya? Dunia itu benar-benar dinamis banget ya. Nah, Gue lihat di IG aja perkembangan editing video keren-keren banget, foto keren-keren banget ya kan. Kadang gue aja kalau nggak update terus bakal ketinggalan. Iya. Gue aja ngerasa malu gitu loh. Iya. Terus akhirnya karena gue kan satu faktor fokus kerja, jadi ini lebih ke freelance aja ya kan. Tetap gue merasa malu, minder ya kan, ketinggalan. Orang pakai handphone aja udah keren-keren video. Jadi ya itu pokoknya saran gue ya intinya dunia tuh dinamis banget, berputar cepat gitu. Contoh misalnya kayak transisi aja sering banyak berubah ya kan. Lu punya nilai lu sendiri tapi jangan idealis gitu. Itu intinya gue gitu aja sih. Kalau bisa ya, kalau lu punya handphone minimal iPhone lu beli deh, iPhone 6 atau 5 yang murah-murah aja. Gue juga beli yang second coin murah. Itu juga bisa ngebantu buat belajar video, foto bagus. Karena dia udah ada stabilizer juga ya. Kedua juga dia kalau nggak kayak Android,
Kalau Android itu gua bukan kayak promosi Android itu kalau misal kita video kadang-kadang nyari autofocus sendiri dulu. Capek juga ya kan jadi jelek hasilnya. Tapi kalau iPhone gue jujur aja enggak sih, dia enggak bolak-balik autofocus. Smooth lah kayak kamera, mirip banget kamera gitu. Ini ada iklan yang lewat. Oh iya. Ini kita lagi ngiklanin, ada iklan lewat. Parah bener. Ya juga ya, Iya. iPhone ya nyebut produk ya. Iya. Intinya lu ya pakai handphone aja udah keren. Oh, apa? Kebanyakan orang pakai handphone kok yang Intinya mah di kita jangan stuck atau jangan putus asa buat belajar. Itu aja pesannya emang. Apalagi di zaman sekarang ini jangan sampai lah kita ketinggalan gitu loh. Jangan sampai kita tuh jauh. Jangan ngikutin ego lah. Jangan ngikutin ego lah, kita Betul. kita bawa zaman ini, zaman udah berubah dan kita pun memang harus berubah, bukan berarti dalam yang negatif ya. Kita harus upgrade ke hal yang lebih positif. Betul, karena kita nggak bisa ngebohongin media juga. Kita ada di zaman yang memang media atau teknologi udah parah banget berkembangnya. Cepet banget anjir. Harus tetap bergerak. Hanya Betul. Buat anak-anak muda lagi, apalagi anak-anak muda yang emang mungkin otaknya itu masih fresh banget dan masih banyak imajinasi yang mereka pengen tuangkan. Betul ya kan? Tapi kebentuk dengan budget. Betul. Itu sih yang gue rasa. Itu yang gue rasa. Apalagi dari zaman PSBB ini kondisi sekarang ini memprihatinkan juga buat apalagi buat kita Indonesia gitu. Project freelance juga ya jarang. Iya. Jarang banget ya, kita aja berdua. Ya Ya kan. Di-cut dulu, Pak. Ya, tapi kita tetap gerak, men. Iya, terus bergerak. Berkeringat dan Ya. membakar kalori. Jangan mati di situlah kita. Benar-benar. Jangan berhenti. Jangan gitu. berhenti. Terus bergerak walaupun jalan gitu ya. Ketika ketika jalan kita ini ditutup, kita masih punya jalan lain lah gitu aja. Percaya lagi tuh. Kenapa gue sebenarnya lari ke kamera lagi? Iya, gue dulu nge-Grab. Gokar gue sepi ya. Terus gue punya duit, gue beliin kamera lah daripada bete. Akhirnya gue nyari. Ya udah, gue setiap minggu dulu kan narik. Gue kan kerjanya Sabtu Minggu libur. Itu lo beli kamera, cuma kalau lo beli ikan cupang lo jadi peternak cupang. Iya benar juga ya. Ya mungkin gue nggak hobi di cupang, wajar kan punya dunia masing-masing. Emang kan ini jalannya. Udah jalannya masing-masing. Juga dia kan pas dari 2017 itu udah memulai. Lo jauh itu udah termasuk lama menurut gua. Hobi juga kan. Udah bukan pemula lagi. Oh tapi beri gue 2 tahun lebih kayaknya. Gue juga waktu itu 2017 baru mulai. Iya sama. Cuman ya gue cuma megang foto-foto aja, nggak lari ke video. Giat sih. Iya. Baik, oke. Terima kasih banget Mas Fadri atas informasinya dan kita juga udah ngulas semuanya tentang pembelajaran baru kita juga untuk terus dinamis juga, nggak terlalu idealis ya. Dan dari si pembahasan kita hari ini kita benar-benar dapat banyak ilmu dari segi bidang videografi atau fotografi. Iya. Ilmu yang kita banyak banget dapat dari si Fadri ini. Semoga bukan buat kita aja. Bermanfaat juga buat para yang telah menyaksikan di podcast Creative Activity Studio ini ya. Betul. Baik, terima kasih sudah menyaksikan Creative Activity Studio. Jangan lupa berkarya. Sampai jumpa kembali. Sebuah kata yang dinanti, entah itu terpuji atau malah dicaci maki. Dilahirkan dari segudang prestasi, kini apalagi yang dinanti? Setelah segudang prestasi yang diberi, tak pernah memuaskan isi hati, malah dengki yang kau beri. Saat harapan telah terjadi, dibangkitkan kembali rasa berseri. Simpan keluh kesah ini, waktunya bukti yang memperlihatkan menghampiri.